Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama Osin Fabila. Nah, di sini di Indodax ya, aku membahas kenapa market masih merah terus padahal sudah minggu lebih, kadang 2 minggu lama. Kenapa nggak naik-naik, nggak hijau-hijau ya? Oke, di sini langsung aku bahas ya teman-teman. Jadi di trading itu ada kalanya kalau kita habis pump itu habis naik ya, itu pasti dia akan turun, tapi sebelum turun dia pergerakannya di area-area situ-situ aja ya. Begitu juga dengan pada waktu saat market turun, kayak kemarin kan marketnya ini di beberapa hari atau di beberapa minggu kan marketnya turun. Apakah akan turun terus? Tidak, karena di market kripto itu emang seperti ini ya, pergerakan dari candlesticknya yang tadinya naik terus turun, terus naik lagi, turun lagi, seperti itu ya. Nah, kalau pada saat kita short atau turunnya itu benar-benar turun banget tajam ya, itu biasanya kan emang volumenya di sini, misalkan contoh nih, kalau lihatnya di 15 menit sih pergerakannya ya masih di sini-sini aja ya, karena emang nggak terlalu ini ya. Tapi kalau untuk scalping masih oke, cuman agak capek ya, agak capek karena dapatnya sedikit-sedikit dan kita harus ngawasin selalu marketnya ya. Nah, kalau di sini dilihat di sini, seperti di beberapa video saya bilang kemarin kan udah short di area sini nih, ini yang hijau ini ngekor. Setelah itu dia pergerakannya masih di situ-situ aja, di area-area situ aja di beberapa hari ya, mungkin di 1 mingguan ya. Setelah itu baru dia mulai pump. Contoh, kalian bisa lihat contoh di sini di minggu sebelumnya atau hari sebelumnya ya. Nah, di sini ini kan habis short ya, ini habis short. Kalau kayak gini ini kan modelnya menurun ya. Nah, ini dinaik di sini dan ini di sini, dan harga ini sama harga ini pasti lebih tinggi ini. Nah, untuk nextnya apakah masih bisa naik? Dia akan naik, tapi masih di area sini, di bawahnya harga yang ini ya, di bawahnya harga yang ini, seperti itu. Jadi kalian kalau nggak ngerti cara membaca candlesticknya, kalian apalin aja di situ, kalian bisa belajar dari sini ya. Kayak sini volumenya, tapi beda-beda ya. Jadi dilihat dari volumenya itu ketinggiannya berapa persen, itu di situ bisa kelihatan. Nah, di sini ini kan turun ya, hapus dulu biar nggak berantakan. Nah, di sini udah turun, tapi di sini ada kenaikan ke sini. Nanti apakah di sini ini akan naik? Kalian bisa lihat di sini. Ini habis turun, dia pergerakannya di situ-situ aja ya. Nanti setelah beberapa hari sebenarnya ini udah ada kenaikan ya. Di sini ini sudah ada kenaikan, kita deketin. Di area sini sudah ada kenaikan ya. Kalian bisa lihat. Di sini udah ada kenaikan, turun lagi, naik lagi, tapi dia di area sini. Nanti lama-lama dia akan naik step by step, enggak langsung. Nah, ini di 1 hari kita bisa ngelihatnya di sini. Harusnya di hari ini, di hari kemarin kan tertingginya 42 ya. Harusnya di hari ini melebihi dari 42. Tapi terkadang cuma di bawahnya, besoknya lagi baru tinggi. Seperti itu, karena volumenya ada naik, ada turun. Untuk di 1 minggu kalian bisa lihat, di 1 minggu ini kan sudah mulai babak baru di 1 minggu per tanggal 10, yaitu hari ini ya, hari ini tanggal 10 kan ya. Ini kemungkinan dia di minggu ini akan mulai ada kenaikan, tapi di sini nanti kalaupun naik dia baru mentok di 4, bisa juga di bawahnya 48 ya, tapi masih bisa. Nah, kalau di volume seperti ini kalian udah ambilnya di bawah, kalian hold dulu, nunggu di, misalkan kalian mau hold seminggu, sebulan, pokoknya kalian nunggu. Misalkan ini di sini harganya berapa, 7.000 ya, kemungkinan dia bisa naik di harga misalkan 664 atau 65 atau 69, seperti itu ya. Misalkan contoh, oh aku belinya di harga 4.000, kalian jual aja di harga misalkan 63, itu sudah untung, seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu, karena kalau dilihat di sini ini kan volumenya turun ya, volumenya turun, yang mentok di harga 7.000 ini di waktu 1 minggu. Nah, dia naik lagi kan setelah short di sini, naik lagi ke sini, setelah short di sini dia akan naik lagi di area sini. Kalian bisa cek, bisa dicek nanti akan naik di area, kemungkinan dia di area 6.500. Jadi kalau kalian mau jual itu pokoknya di area 6.000, 6.400, 500, insya Allah akan kejemput ya. Nah, setelah itu baru dia akan turun lagi, terus nanti dia akan pergerakannya akan di situ-situ aja, seperti di sini. Ini kan beberapa minggu pergerakannya cuma di area-area situ aja kan, sama nanti juga seperti ini. Nah,
di 1 bulannya juga sama. Kalian bisa ngelihat di sini ya, di 1 bulannya. Di 1 bulannya di sini, apakah di 1 bulannya ini akan naik? Prediksi aku di sini, ini candlestick yang ini, candlestick yang ini, terus dia akan, ini kan masih merah di sini, dia nanti akan naik, akan ke sini dulu. Kalau udah ke sini pasti akan berubah warnanya hijau. Nah, nanti dia akan turun lagi. Bisa saja di bulan depan dia turunnya nggak ngelebihi angka ini ya, nggak ngelebihi angka ini kan 3.400. Bisa aja nanti turunnya cuma sampai di 4.000 misalkan, cuma sampai di 4.000, nggak nyampe. Tapi bisa juga dia akan turun di area sini, bisa juga turun di area sini. Jadi tergantung marketnya ya. Kalau prediksi aku, kalau dia nggak mencapai di angka 3.000, artinya dia cuma di 4.000 aja di area sini untuk bulan depannya. Untuk bulan ini dia masih akan mencapai ke sini dulu, terus baru nanti bulan berikutnya akan turun seperti itu ya. Jadi bertahap. Kalau kalian jangka panjang, misalkan tradingnya 1 bulan nih, kalian harus melihat volumenya di sini. Itu cara membaca market. Kalau saya sebenarnya tetap bakalan profit ya, asal jangan modalnya dipakai semuanya seperti itu. Nah, ini kan di 1 minggu udah kelihatan kan, dia udah mulai hijau, naik dulu di 1 minggu. Nanti dia akan naik, minggu kedepannya masih akan naik lagi, minggu kedepannya naik, baru next mulai turun lagi. Seperti itu ya pergerakannya. Nah, nextnya itu turunnya dia nanti pergerakannya di area situ-situ aja seperti itu. Terus kalau kita scalping, kita ngelihatnya dari mana? Jangan dari 15 menit. Minimal kalau scalping itu melihatnya di 1 jam ya. Di 1 jam kalian kalau mau ambil posisi seperti ini ya, di harga terendah kan udah naik, nanti dia akan turun misalkan di area sini. Contoh, kemana tak buang ya tadi? Contoh di area sini dia akan turun ya. Di area sini dia akan turun, di area sini dia akan turun, baru kalian akan beli. Nanti naik baru dijual. Karena kalian bisa melihat di sini volumenya turun apa naik. Kalau volumenya agak turun berarti kenaikannya di bawah harga sebelumnya. Tapi tetap naik kan. Yang penting belinya kalian masih di bawah. Terus di 1 harinya kalian juga cek. Nah, di 15 menitnya ini ngecek. Tapi kalau ambil posisi jangan pas di 15 menit ya, aku saranin ambil posisinya. Takutnya gini, misalkan kalian nih ambil posisi di 15 menit, mikirnya kan di sini kan udah turun ya, udah turun, kita ambil terus naik, emang bener naik ya. Kalau posisi seperti ini oke, udah bener 15 menit ya, ini turun kita beli, naik di sini kita jual. Nah, kalau posisi kayak gini jangan scalping. Kalau kalian scalping yang seperti ini posisinya, oke? Jadi seperti itu. Jadi ini pergerakan marketnya seperti itu ya, cara ngebacanya. Jadi teman-teman di sini kan sudah ada waktu kan, 15 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Di sini itu sebenarnya bisa dibaca semuanya. Di 15 menit kelihatannya terlalu turun, padahal di 1 jamnya belum, dia baru 1 detik, 1 titik. Di 1 harinya dia baru mulai mau turun, belum turun kadang. Nah, di 1 minggunya dia masih di atas seperti itu kan. Jadi kalau ambil posisi, ambil mau trading itu lebih hati-hati ya teman-teman. Jadi cara bacanya seperti itu, dipelajarin aja pelan-pelan, nanti pasti akan paham. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.